Oke guys, kita ketemu lagi nih sama Bayu Desain. Nah, di video kali ini saya akan share ya 5 tempat yang sering saya manfaatkan untuk mencari cuan dari internet ataupun dari industri kreatif. Nah, apa sih websitenya dan apa saja yang akan saya bahas di video kali ini? Teman-teman simak terus ya dari awal sampai akhir, jangan skip. Dan buat teman-teman yang baru bergabung ataupun baru tahu channel ini, silakan klik dulu tombol subscribe ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan update video terbaru dari saya. Oke teman-teman, kita akan langsung aja mulai videonya ya. Tapi sebelum itu akan ada intro yang mau lewat dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Oke, di video kali ini saya akan coba memberikan sebuah inspirasi lagi ya buat teman-teman ataupun buat para teman-teman desainer yang saat ini sedang berjuang mencari cuan ataupun penghasilan tambahan melalui internet. Nah, di sini saya akan coba memberikan 5 website yang sering saya jadikan sebagai ladang mencari cuan ataupun penghasilan dari internet ya. Nah, di sini saya akan coba berikan salah satu websitenya yang saya sering gunakan ya, ataupun salah satu metode yang saya gunakan untuk mencari cuan di dunia kreatif ataupun di dunia desain grafis ya. Nah, yang pertama ini adalah 48 Hours Logo. Nah, ini adalah website kontes desain ya. Jadi saya itu sering memanfaatkan website yang berbau kontes teman-teman. Ini adalah salah satu websitenya yang bernama 48 Hours ya. Dan kalau kita bahasa Indonesia kan adalah 48 Hours ya. Jadi di website ini itu kita bisa mengikuti berbagai macam jenis kontes desain. Salah satunya kita bisa mengikuti berbagai macam kontes ya. Kita lihat di sini. Di sini tuh kontesnya macam-macam teman-teman ya. Tidak hanya logo ya. Di sini tuh kontesnya bermacam-macam ya. Tidak hanya tentang logo, tapi di sini juga tersedia berbagai macam kontes desain lain seperti kontes desain kartu nama ya, kemudian ada desain kop surat, desain website dan lain sebagainya. Tapi untuk kebanyakan ya, di sini tuh lebih fokusnya ke desain logo ya, karena di sini tuh fokus untuk kita membuat karya berupa logo desain ya. Jadi kalau yang lain itu ya paling ada beberapa tapi nggak terlalu banyak ya. Yang lebih dominan di sini tuh memamerkan karya kita dalam bentuk desain logo ya. Di sini kontesnya banyak ya teman-teman, dan ada banyak industri yang bisa kita ikuti ya. Pokoknya kalau kita telusuri setiap hari itu pasti ada kontesnya, tuh pasti ada terus ya, nggak pernah habis, nggak pernah berhenti. Di sini pasti ada terus kontesnya ya. Setiap 24 jam sekali pasti diupdate. Di sini tuh banyak sekali kontes-kontesnya, kita bisa ikuti ya yang mana yang kita suka, dan hadiah sendiri bervariasi ya. Ada yang $199 ya, kemudian ada yang sampai berapa nih, 129 ya, ada yang sampai 99 dulu juga ada, $129 dan sebagainya. Pokoknya di sini tuh tergantung dari keinginan teman-teman. Teman-teman bisanya yang mana, yang contoh desainnya yang mana ya. Misalkan teman-teman ikut yang ini boleh, teman-teman ikut yang 199 juga boleh. Jadi terserah teman-teman ya, sesuai dengan minat dan kemampuan teman-teman. Kalau teman-teman mampunya di desain logo yang modern yang kayak gini ya, teman-teman ikuti yang kayak gini. Jangan sampai nanti teman-teman memaksakan diri untuk membuat ataupun mengikuti kontes yang teman-teman nggak bisa ya. Itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap kemenangan kontes teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita salah memilih kontes ya. Ikutlah kontes yang menurut teman-teman bisa dan sesuai dengan kemampuan ya. Jangan sampai memaksakan diri. Oke, itu adalah website yang pertama yang saya sering gunakan untuk mencari cuan ataupun mencari penghasilan tambahan dari internet. Kemudian yang kedua, saya memanfaatkan yang situs yang bernama Shutterstock ya. Nah, Shutterstock ini hampir seperti Freepik ya, tapi kalau Freepik itu saya dulu pernah memakai, tapi sekarang udah jarang ya, udah nggak pernah lagi. Dan sekarang saya fokusnya ke Shutterstock teman-teman. Kenapa? Karena di sini itu lebih enak ya, lebih enak, dan untuk cara downloadnya sendiri, cara uploadnya, kemudian cara kita mendapat notifikasi itu lebih enak daripada di Freepik ya. Kalau di Freepik itu agak rumit dan agak belibet ya, mungkin untuk aturannya, kemudian untuk persyarat-syaratannya itu agak berat kalau di Freepik. Tapi kalau di Shutterstock itu lebih ringan ya daripada Freepik ya, karena di sini itu lebih berpeluang ya, dan lebih berpeluang lagi cuannya. Walaupun mungkin dari segi penghasilan kalau di Freepik itu lebih enak ya daripada di Shutterstock. Tapi kalau di Shutterstock ya, kalau misalkan kita rutin upload seminggu berapa kali ataupun satu hari sekali itu 10 desain,
ataupun satu hari sekali 5 desain, kemudian dicicil lagi keesokan harinya 5 desain, itu kan bisa teman-teman. Jadi teman-teman dalam sebulan itu bisa mengkoleksi sampai 100 desain ya, dari per bulannya. Jadi teman-teman nanti bisa manfaatkan situs ini untuk menjual desain ya. Nah di sini tuh sistemnya adalah subscription ya, ataupun kalau misalkan ada orang yang mensubscribe ataupun berlangganan karya kita, nanti kita akan dapat royalti ataupun uang ya dari hasil penjualan yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan kita bikin karya apa ya, misalkan kita bikin karya fotografi misalkan ya, fotografi. Kita lihat contohnya teman-teman. Nah di Shutterstock ini kita bisa menjual berbagai macam jenis template ataupun jenis karya desain ya. Saya akan coba contohkan ya. Ini kok bahasanya kok kayak gini anjir. Ada. Nah di sini kita contohkan ya, kita berjualan karya kayak gini nih. Misalkan kita berjualan background kayak gini ya, ataupun kita bisa berjualan foto ya. Kalau teman-teman hobi ya foto ataupun mengabadikan momen-momen tertentu di sekitar teman-teman bisa mengupload sebuah karya foto di sini. Nah, contoh lagi kita bisa mengupload berupa karya background ataupun desain background seperti ini ya. Ini kan backgroundnya kayak gradasi itu ya, warna-warni ya. Ini teman-teman bisa upload juga di sini. Kemudian kita juga bisa mengupload berbagai macam template logo, kemudian template untuk kartu nama dan lain sebagainya. Pokoknya kalau misalkan teman-teman minat, silakan teman-teman cari cuan di sini aja ya. Ini lebih mudah daripada Freepik. Teman-teman tinggal upload karya, review, kemudian teman-teman langsung bisa jualan ya. Kalau karya teman-teman ada yang download, teman-teman akan dapat royalti ataupun kebagian profit ya, ataupun keuntungan dari penjualan teman-teman. Jadi sistemnya di sini tuh subscription ya teman-teman ya. Ingat ya, subscription ya. Dan ini saya rekomendasikan ya buat teman-teman untuk mencari cuan di sini ya. Selain kontes, teman-teman juga ada bisnis lain ya, ataupun sampingan lain kayak Shutterstock ya, kemudian ada Instagram juga ya, nanti teman-teman juga bisa berbisnis melalui Instagram. Kemudian website yang ketiga yang saya sering manfaatkan untuk mencari cuan yaitu dengan cara berjualan karya di Instagram ya. Nah ini mungkin teman-teman juga udah pernah melakukan yang seperti ini juga ya, atau teman-teman ada yang belum juga, silakan komentar saja di kolom komentar nanti. Nah di sini tuh kita bisa berjualan karya teman-teman. Karyanya itu tidak terbatas ya, kita bisa menjual berbagai macam karya desain yang kita bisa. Contohnya kita bisa berjualan logo, kita bisa berjualan kartu nama ya, kita bisa berjualan template background, template poster dan sebagainya, atau template untuk aset ya, objek-objek aset ya, kita bisa berjualan di sini ya. Dan untuk harganya itu kita bisa men-setting harga sesuai dengan yang kita ya. Jadi harganya itu tidak terpatok kepada harga dari website ya, tapi kita bisa menentukan harga itu sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan keinginan kita. Nah contohnya di sini itu ada salah satu akun yang menjual karya desain ya. Nah di sini tuh dia karyanya keren-keren teman-teman ya. Ini kayaknya karya orang luar negeri ya. Dia itu bikinnya desain cover ya, kayak desain cover musik ataupun desain cover lagu itu. Ini keren sih desainnya ya. Jadi dia bikin kayak gini nih teman-teman. Nah dia tuh bikin kayak gini. Ini desain cover ya, desain cover untuk kayak semacam cover lagu ataupun CD gitu ya. Jadi bikin kayak gini, karyanya bikin pakai Photoshop atau apa gini ya. Ada efek-efeknya, ada tulisannya ya. Terus ini kayaknya keren-keren lah ya. Bisa teman-teman jadikan inspirasi ya. Nih di sini ada keterangannya. Desain cover art, logo, flyer dan kartun. Jadi dia tuh menjual desain cover ya. Kemudian dia menjual desain logo, dia menjual desain flyer dan menjual desain kartun ya, ataupun karakter. Nah di sini ada emailnya juga ya, email untuk teman-teman ataupun email untuk pelanggan ya, ataupun calon customer yang ingin membeli karya dia. Jadi dia tuh mencantumkan emailnya, kemudian dia juga mencantumkan websitenya ataupun link tree-nya ya, link web tree-nya di sini ya. Teman-teman bisa coba juga cara kayak gini ya. Nah ini adalah cara promosi yang menurut saya paling keren sih, keren, dan kita bisa memanfaatkan sosial media ini untuk mencari cuan ya, daripada teman-teman cuman upload nggak jelas, upload kurang bermutu, ataupun cuman IG-nya cuman buat stalking orang ataupun cuman buat nyinyirin orang ya. Mendingan teman-teman cari cuannya aja di sini ya, cari cuan
dengan cara mengupload karya di Instagram. Nah, untuk cara penjualannya sendiri bagaimana? Nah, nanti teman-teman misalkan ada orang yang kontak ataupun ada yang DM, nah itulah rahasianya ya, ataupun cara jualnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang DM ataupun ada orang yang request ataupun pesan di sini teman-teman, nanti teman-teman dapat jualnya dari situ ya, dari promosi yang teman-teman lakukan. Jadi promosinya di situ gratis ya, gratis tanpa dipungut biaya. Sebenarnya ada sih cara lain untuk bisa mempromosikan karya di Instagram lebih mudah dan lebih cepat. Teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya IG Ads ya, ataupun Instagram Ads. Jadi nanti teman-teman membayar sekian persen, kayaknya kalau nggak salah sih biayanya 300.000 sampai 500.000 ya, untuk cara mempromosikan karya kita melalui Instagram Ads. Jadi lebih cepat teman-teman, lebih cepat dari segi marketingnya lebih cepat, dari segi publishingnya lebih cepat ya, daripada kita cuman menjual karya tanpa menggunakan Instagram Ads. Jadi itu ya salah satu caranya mencari cuan di industri kreatif dengan berjualan karya di Instagram. Nah, kemudian platform ataupun website yang ketiga yang sering saya gunakan untuk mencari cuan yaitu ya, apalagi kalau bukan YouTube ya. Nah, YouTube ini adalah sebuah platform untuk sharing video ya, ataupun sharing klip ataupun sharing film ya, dimana di tempat ini kita bisa saling berbagi karya melalui unggahan video ya. Kemudian kita juga bisa mengunggah foto ya, mengunggah karya dokumentasi ya, kemudian karya rekaman, kemudian re-upload karya juga bisa di sini ya. Nah, kita bisa memanfaatkan situs ini. Bahkan kita juga bisa menjual sound effect ya di YouTube ini ya. Nah, di sini tuh kita keren teman-teman. Di sini tuh kita tanpa dipungut biaya sama sekali ya, kalau kita ingin berjualan karya di sini. Teman-teman cukup upload saja karya teman-teman berupa video ya, ataupun teman-teman punya tutorial apa, silakan teman-teman bikin di sini ataupun upload di sini ya. Misalkan teman-teman punya tutorial membuat mainan dari kertas ataupun mainan dari kayu, nah itu adalah contoh-contoh tutorial yang bisa teman-teman jadikan untuk konten ataupun untuk membuat channel YouTube ya. Nah, untuk channel YouTube ini biasanya teman-teman perlu memikirkan sebuah ide terlebih dahulu ya. Teman-teman mau bikinnya yang apa nih? Konten tentang apa? Apakah tentang masak? Apakah tentang desain grafis yang seperti yang saya lakukan? Apakah tentang review tentang film ataupun review tentang game? Ataupun teman-teman pengen jadi YouTuber gamer juga bisa di sini ya. Kalau teman-teman yang hobi video game ataupun hobi main game, kemudian teman-teman juga bisa upload review film ataupun review tentang apa saja lah yang bisa teman-teman temukan di lingkungan sekitar teman-teman ya. Itu teman-teman bisa jadikan konten. Pokoknya kalau konten itu idenya banyak teman-teman. Misalkan teman-teman bangun tidur, terus teman-teman jalan keluar. Nah, teman-teman nanti misalkan ada orang lagi jualan es krim, nah teman-teman bisa jadikan tuh misalkan mereview tempat-tempat ataupun es krim yang paling enak di kampung teman-teman ataupun di tempat kampung halaman. Nah, itu teman-teman bisa jadikan konten ya. Itu salah satunya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa berjualan tentang tutorial masak ya, tutorial membuat mainan ataupun tutorial review mainan, kita juga bisa. Nah, ini ada lagi yang membuat tentang konten kartun ya. Ini keren banget sih, Tekotok namanya. Kalau teman-teman sering nonton film kartun, pasti teman-teman sering mendengar channel ini ya. Ini namanya channel Tekotok ya. Ini lucu banget channelnya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, channelnya ini kayak gini ya. Channelnya ini tentang kehidupan sehari-hari, tapi karyanya itu nggak terlalu bagus banget sih. Tapi di sini tuh dia menekankan sebuah cerita yang ataupun story yang kuat, ataupun story yang lebih enak dilihat ya. Jadi gambarnya tidak terlalu bagus ya, tidak terlalu realistis ya, bahkan tidak bagus sama sekali kalau menurut saya. Kalau menurut saya gambarnya tidak bagus sama sekali, tapi dia menekankan ataupun menjualnya itu dalam bentuk story ataupun cerita yang keren ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah sumber inspirasi ya buat teman-teman untuk mencari cuan ataupun penghasilan tambahan dari internet. Itu ya untuk tadi Tekotok ya. Ini iklannya aja banyak banget ya. Ada lagi teman-teman. Kita coba back lagi aja biar videonya nggak terlalu panjang. Kemudian situs yang saya manfaatkan untuk mencari cuan ataupun penghasilan tambahan dari internet adalah dengan cara mengupload karya ataupun mengupload sebuah template desain.
Nah, template desain itu kita bisa memanfaatkan website yang namanya factezy.com. Nah, ini adalah website yang pernah saya gunakan beberapa hari yang lalu ataupun beberapa minggu yang lalu ya. Nah, di sini tuh kita bisa berjualan karya ya. Template desain, misalkan kartu nama, ada video, ada foto, kemudian ada vektor, ada karya PNG dan lain sebagainya. Pokoknya di sini tuh banyak ya. Bahkan kita juga bisa menjual karya fotografi di sini. Dan di sini sistemnya itu seperti kita berjualan di free pick, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada orang ataupun user yang mendownload karya kita, maka nanti kita akan mendapatkan bayaran berupa dolar ya. Jadi seperti itu enaknya di sini ya. Jadi kita tuh nggak perlu capek-capek kerja yang berat-berat ya. Di sini kita bisa mencari cuan dengan cara mengupload karya kita ke internet ataupun ke website Factezy ini secara rutin ya, tentunya ya, secara rutin. Kemudian teman-teman kalau misalkan bisa rutin setiap hari, misalkan upload satu sehari 10 desain ataupun 20 desain, itu keren banget sih, keren banget. Dan nanti cuannya akan lebih banyak teman-teman jika teman-teman menguploadnya lebih banyak ya. Jadi semakin banyak teman-teman upload, maka kesempatan teman-teman untuk mencari cuan di sini itu lebih banyak teman-teman ya. Jadi nanti karya teman-teman itu bisa lebih sering dilihat oleh banyak orang ya, dibandingkan teman-teman uploadnya itu jarang. Jadi saya usahakan untuk mengupload karya di Factezy ini lebih sering ya, karena nanti kalau lebih sering nanti teman-teman karya teman-teman itu akan semakin terkenal dan semakin banyak dilihat oleh orang lain ya. Jadi seperti itu. Untuk sistem pembayarannya, untuk sistem royaltinya seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada full supportnya. Kalau misalkan teman-teman kebingungan ada problem apa ataupun masalah apa tentang cara Factezy.com ini ataupun kendala apa, teman-teman langsung bisa layangkan kendala teman-teman melalui support dari Factezy.com. Pokoknya mereka tuh support lah sampai 24 jam ya. Mereka support terus ya, tidak pernah tidur teman-teman. Mereka istirahatnya tuh lebih sedikit lah, mereka lebih banyak kerja dan lebih banyak aktif di internet ya. Nah itu ya teman-teman ya, tentang beberapa ataupun 5 website yang sering saya gunakan untuk mencari cuan ataupun penghasilan tambahan dari internet ya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman ya, bagi teman-teman yang kebingungan mencari pekerjaan kok nggak dapat ya. Teman-teman coba saja beberapa metode yang saya ajarkan di video ini. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan jalannya, karena setiap orang itu pasti akan mendapatkan titik suksesnya ya, ataupun titik keberhasilannya. Tidak mungkin orang itu gagal terus ya, pasti suatu saat orang itu akan berhasil. Nah oke teman-teman, mungkin itu saja ya tutorial hari ini, semoga bisa bermanfaat ya. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf, dan apabila teman-teman ada yang bingung tentang tutorial ini, silakan sampaikan di kolom komentar ya, nanti saya akan bantu jawab. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya, kita akan jumpa lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.